Pernah nggak kamu ngerasa tiba-tiba lupa sesuatu yang sebenarnya penting banget? Misalnya, kamu niat ke dapur mau ambil sesuatu, tapi pas sampai sana malah bengong dan mikir, aku tadi mau ngapain ya? Atau lagi nyetir ke tempat yang udah biasa kamu lewati bertahun-tahun, tapi tiba-tiba ragu arah. Banyak orang nganggap itu cuma karena capek atau kurang tidur. Padahal bisa jadi itu sinyal awal dari sesuatu yang lebih serius, demensia. Tapi tenang, bukan berarti nggak ada harapan. Karena hari ini aku mau ajak kamu ngobrol tentang tanda-tanda awal demensia dan juga 3 ramuan alami yang bisa bantu memperlambat bahkan mencegahnya. Ramuan yang unik dan jarang banget orang tahu. Demensia itu bukan sekadar pelupa biasa. Ini kondisi ketika sel-sel otak mulai menurun fungsinya. Ingatan, emosi, bahkan kemampuan mengenali orang terdekat bisa hilang pelan-pelan. Banyak orang kira demensia hanya menyerang lansia, tapi faktanya sekarang semakin banyak kasus di usia produktif. Bahkan di umur 40 atau 50 tahun pun sudah bisa muncul. Penyebabnya bisa karena stres panjang, pola makan yang buruk, begadang terus-menerus, atau jarang melatih otak berpikir aktif. Biasanya gejalanya muncul pelan, halus, sampai orang sekitar pun nggak sadar. Salah satu tanda yang paling sering adalah lupa jangka pendek. Misalnya, baru saja ngobrol sama anak atau pasangan, tapi beberapa menit kemudian lupa topiknya. Atau, udah makan tapi nanya lagi, aku udah makan belum ya? Hal-hal kayak gini sering ditutupi dengan pura-pura paham supaya nggak malu. Tapi semakin ditutupi, semakin sering terjadi. Lalu ada juga yang mulai kesulitan ngomong. Kamu tahu apa yang mau kamu bilang, tapi kata-katanya nggak keluar. Mau bilang ambil sendok, tapi yang keluar malah ambil sepatu. Kadang berhenti di tengah kalimat, terus bengong, seolah otak kehilangan jalur komunikasi ke mulut. Ini bikin orang yang tadinya suka ngobrol jadi lebih diam, bukan karena nggak mau, tapi karena mereka merasa frustrasi. Beberapa orang juga mulai bingung saat harus ambil keputusan sederhana. Mau masak air aja bisa lupa udah nyalain kompor atau belum. Mau pergi ke warung dekat rumah, tapi bingung arah jalan pulang. Otak seperti kehilangan peta. Dulu multitasking terasa gampang, sekarang mikir satu hal aja udah berat. Perubahan emosional juga sering muncul. Orang yang biasanya sabar bisa tiba-tiba gampang marah, curiga tanpa alasan, atau nangis tanpa sebab. Sebagian keluarga merasa orang yang mereka kenal berubah. Padahal itu bukan karena sifatnya, tapi karena otaknya sedang kesulitan mengatur emosi. Ada juga yang mulai kehilangan orientasi waktu dan tempat. Bayangin pagi-pagi terang benderang, tapi dia masih nanya, sekarang malam ya? Atau malah tersesat di jalan yang udah sangat familiar. Dunia sekitarnya mulai terasa asing dan membingungkan. Ini salah satu ciri khas yang sering bikin keluarga panik. Seiring waktu, tubuh juga mulai ikut terpengaruh. Gerakan jadi lambat, tangan gemetar, susah menulis, susah makan, atau bahkan sering jatuh karena keseimbangan terganggu. Otak dan tubuh seperti kehilangan koneksi yang dulu berjalan otomatis. Kadang mereka jadi lebih banyak duduk diam, seolah kehilangan motivasi untuk bergerak. Yang paling menyedihkan, banyak penderita demensia yang akhirnya menarik diri dari lingkungan sosial. Mereka malu kalau salah ngomong atau lupa nama orang. Padahal justru dengan menyendiri, kondisi mereka makin cepat memburuk, karena otak butuh stimulasi dari interaksi sosial untuk tetap aktif. Kalau otak terus dibiarkan diam, koneksi antar selnya makin lemah. Dan siapa yang bisa kena? Siapapun. Risiko memang naik seiring bertambahnya usia, tapi gaya hidup modern sekarang bikin demensia bisa muncul jauh lebih awal. Orang usia 40 atau 50 tahun yang sering stres, kurang tidur, jarang olahraga, atau kebanyakan konsumsi makanan instan dan manis juga berisiko tinggi. Bahkan orang muda yang terus-terusan menatap layar tanpa cukup istirahat otak juga bisa alami penurunan fungsi memori lebih cepat. Jadi, ini bukan penyakit orang tua saja, ini bisa jadi alarm buat siapapun. Sekarang aku mau ceritakan tentang 3 ramuan alami yang bisa bantu menjaga otak tetap sehat dan tajam. Ramuan pertama adalah daun pegagan. Tanaman ini sudah dipakai sejak lama di India dan Bali untuk memperkuat daya ingat. Daun pegagan mengandung zat bernama triterpenoid yang membantu memperbaiki jaringan otak dan melancarkan aliran darah ke kepala. Cara sederhananya, rebus segenggam daun pegagan segar dalam 2 gelas air sampai tersisa 1. Minum 2 kali sehari. Rasanya agak pahit, tapi efeknya bikin pikiran lebih jernih dan fokus meningkat. Ramuan kedua, campuran temulawak, madu hutan, dan sedikit kayu manis. Kombinasi ini luar biasa untuk membersihkan racun di hati dan darah, serta melindungi otak dari stres oksidatif.
Campurkan 1 sendok teh bubuk temulawak, setengah sendok madu hutan, dan sejumput kayu manis ke air hangat. Minum setiap pagi sebelum sarapan. Banyak orang merasakan tubuh lebih ringan dan konsentrasi membaik setelah rutin minum ramuan ini. Ramuan ketiga, minyak jintan hitam atau habatus sauda. Kandungan thymoquinonnya membantu melindungi otak dari peradangan dan memperkuat koneksi antar sel saraf. Campurkan setengah sendok teh minyak habatus sauda dengan madu dalam air hangat. Minum tiap malam sebelum tidur. Efeknya menenangkan, membantu tidur lebih nyenyak, dan membuat pikiran terasa lebih stabil. Selain 3 ramuan tadi, kebiasaan sederhana juga punya dampak besar. Biasakan otak terus aktif. Main teka-teki, baca buku, ngobrol sama orang yang kamu sayang, atau sekadar belajar hal baru setiap hari. Otak itu seperti otot. Kalau sering dilatih, dia akan tetap kuat. Demensia memang belum bisa disembuhkan sepenuhnya, tapi bisa diperlambat. Dengan mengenali tanda-tandanya lebih awal, menjaga gaya hidup sehat, dan mengonsumsi bahan alami yang mendukung kerja otak, kita bisa memperpanjang masa jernih pikiran dan kualitas hidup. Karena kehilangan ingatan bukan hanya soal lupa masa lalu, tapi kehilangan bagian dari diri kita sendiri. Kalau kamu merasa sering lupa, cepat bingung, atau mudah tersesat dalam pikiran sendiri, jangan abaikan. Bisa jadi otakmu sedang minta istirahat dan perhatian. Mulailah rawat dari sekarang, dengan cara yang lembut dan alami. Ingat, pikiran yang sehat bukan cuma tentang daya ingat, tapi juga tentang ketenangan hati. Rawat otakmu, karena di sanalah semua kenangan berharga disimpan. Disclaimer, video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan informasi umum, tidak dimaksudkan sebagai pengganti saran medis profesional. Jika kamu atau keluargamu menunjukkan gejala demensia, segera konsultasikan ke dokter saraf untuk penanganan yang tepat.